Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugiati SPD dari TK Pertiwi 142505 Desa Rangka. Akan menyajikan sebuah aksi nyata saya dalam menciptakan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah TK Pertiwi 142505 Desa Rangka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IPTKI Kecamatan Buaya, yang saya hormati teman-teman kepala dan pendidik TK Kecamatan Buaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan CGP menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Tugiati SPD. Meningkat waktu, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan Ketua IPTKI Kecamatan Boyan kepada Ibu Sri Variati SPD Anggi. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk mengantar pertemuan sosialisasi calon guru penggerak angkatan 6 yang nanti akan dipandu oleh Ibu Tugiati SPD. Yang saya hormati Kepala TK Kecamatan Buaya, yang saya hormati Ibu Tugiati selaku calon guru penggerak angkatan 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bertemu di TK Pertiwi 1425 Desa Boyan dengan tidak ada halangan suatu apa. Allahumma amin. Selamat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti kita tunggu syafaatnya di yang Allahumma amin. Ibu yang saya hormati, selamat kepada Ibu Tugiati yang nanti akan memberikan sosialisasi mengenai menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Mohon kepada panjenengan semua untuk mengikuti secara baik dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Ibu Tugiati yang nanti akan memandu acara ini. Semoga
hari ini bermanfaat ya bagi panjenengan semua di TK masing-masing. Demikian tadi ya acara pengantar dari saya. Segala tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, meningkat acara selanjutnya yaitu pengisian yang akan disampaikan oleh Ibu Tukiati SPD yang akan menyampaikan tentang menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Waktu sebenarnya saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua IPTKI Kecamatan Buaya, yang kami hormati rekan-rekan guru se-Kecamatan Buaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya bisa melakukan sosialisasi yaitu tentang menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi dengan tidak ada halangan suatu apa. Rahmat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu yang kami hormati, perkenankan saya di sini untuk mensosialisasikan apa sih itu menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas bersama, kita lakukan dan mengaplikasikan ke lingkungan sekolah kita. Seperti apa budaya positif, seperti apa kesepakatan kelas, seperti apa itu segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama-sama. Ini kebajikan pertama, kita akan mengenal kebajikan universal. Perubahan paradigma di sini itu adalah perubahan yang luar biasa, yang biasanya kita melakukan perubahan itu biasa ya Bu. Tetapi kalau kita sudah mengenal perubahan paradigma, itu adalah perubahan yang kita buat dengan luar biasa atau dengan dilakukan dengan tidak biasa. Di sini kita bersama-sama Ibu dengan perubahan paradigma. Coba Ibu kepalkan tangan kedua tangan panjenengan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Mungkin ini kita bayangkan di tangan kita ini itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dikepal Bu. Dan kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu tersebut. Itu kita bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan dengan segala upaya panjenengan itu barang berharga tersebut jenengan pegang, tidak ada satu orang pun yang boleh memegang apalagi menyentuh karena itu adalah barang berharga. Dan kita coba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi benda tersebut. Ibu, teman Anda di sebelah kanan atau kiri membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apakah tangan Anda akan dibuka? Karena teman Anda meminta dengan merengek, dengan merayu, dengan menyuap, apakah tangan Anda tetap dengan satu prinsip tidak akan dibuka? Monggo silakan. Bu Prati, bagaimana Bu Prati? Mau membuka tangan Anda yang di tangan tersebut adalah benda berharga panjenengan, kemudian Bu Tati
meminta dengan cara berbagai cara, apakah genggaman tangan Bu Prati itu akan dibuka dengan diberikan secara ikhlas, atau tetap panjenengan menggenggam, mengepal tangan Anda? Silakan. Dibuka Dibuka. dan diberikan kepada Bu Tati. Iya, dengan alasan? Dengan alasan kan kita sebagai manusia harus saling tolong menolong. Iya. Tepuk tangan buat Bu Prati. Dan itu memang luar biasa, kita sebagai guru ya Bu, kita jangan egois terhadap anak, terhadap teman kita sendiri. Kalau kita mempunyai barang berharga sekalipun, kita teman kita, saudara kita tetap melepaskan ya Bu. Insya Allah, Allah akan membalasnya. Sama saja dengan, berarti kita yang mengontrol itu siapa Bu? Teman Anda atau diri Anda sendiri? Diri sendiri. Berarti di sini sikap disiplin budaya positif itu berasal dari kontrol diri sendiri. Next. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Di sini kita ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru di sekolahan, pasti kita merasakan yang mengontrol murid itu adalah guru. Murid itu menurut kepada anak. Anak itu tidak diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dia senangi. Seperti itu ya Bu. Kalau anak sedang makan jajan Bu, sudah waktunya masuk, jenengan bagaimana Bu? Masuk, terus suruh duduk, jajannya langsung disimpan, suruh simpan ya Bu. Itu adalah ilusi kok guru mengontrol murid. Itu adalah bagaimana nantinya cara kita mengatasi hal tersebut. Di sini ilusi kontrol mengontrol murid itu tidak seharusnya murid itu selalu dikontrol oleh guru. Ada kalanya murid itu melakukan sesuatu yang ia inginkan. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini, semua penguatan positif yang kita berikan kepada anak itu memberikan positif, efektif dan bermanfaat. Tetapi itu akan mengakibatkan anak tersebut menjadi ketergantungan. Kalau kita selalu memberi dorongan, motivasi, itu memang bermanfaat dan efektif, tetapi mengakibatkan anak tersebut akan melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan kita sebagai guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter bagi anak yang memiliki sifat kuat. Tapi kalau yang anak yang memiliki sifat sensitif itu akan membunuh karakter ya Bu. Itu kita harus bisa membedakan diri kita kontrol kepada anak. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita sebagai guru TK itu merasa bahwa guru selalu memiliki hak untuk memaksa anak. Tetapi di sini kita telah belajar ya Bu. Saya guru penggerak belajar tentang pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jenengan KMM juga belajar tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kita sama-sama. Pendidikan itu apa sih sebenarnya? Kita guru itu biasanya mengerti hanya sebagai mendidik anak menjadi anak berprestasi, kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa dan negara. Tetapi sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu adalah anak didik itu adalah benih-benih persemaian. Jadi benih-benih itu diibaratkan anak-anak dan tempat persemaiannya itu adalah sekolah. Berarti guru itu adalah hanya untuk menuntun anak, dan itu adalah sebagai benih-benih, dan tempat persemaiannya itu adalah sekolah. Jadi kita sebagai guru yang pertama itu adalah
kita tempat persemaiannya itu biar benih-benihnya bisa berkembang dengan baik, berarti kita sebagai guru yang pertama itu adalah menentukan bagaimana cara kita agar tempat persemaiannya itu bisa tumbuh subur. Terus kita dari hama-hama kita bersihkan, kita pupuk, kita semprot ya Bu, biar hama-hama tersebut tidak datang untuk merusak tanaman itu, yaitu benih-benih. Diibaratkan seperti itu sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah kita ibaratkan barang berharga di tangan kita. Itu adalah yang memiliki kontrol, itu adalah diri sendiri. Stimulus respon adalah usaha-usaha yang selalu kita terus-menerus agar anak tersebut melakukan kegiatan atau untuk mendisiplinkan anak secara terus-menerus kita pupuk agar anak tersebut melakukan kedisiplinannya itu, sehingga anak tersebut dapat melakukan kedisiplinan. Terus teori kontrol seperti tadi, kita seperti menggenggam barang berharga, tetapi ada kalanya kalau teman kita memerlukan bantuan pasti kita berikan ya Bu. Yang pertama kita bahas yaitu tentang satu, kita untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti tadi Bu Prati, walaupun barang berharga itu Bu Prati tetap melepaskan karena mempunyai, yang kedua itu mempunyai tujuan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan atau hukuman ya Bu. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kelima, untuk yang stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi, kita dilepaskan apa tidak, dilepaskan apa tidak, nanti kolaborasi antara hati dan pemikiran, kemauan ya Bu. 6, model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon, kalau anak-anak kita terus ya Bu, guru terus ayo cuci tangan. Anak itu berusaha mencuci tangan Bu, tapi ada kalanya kalau kita dipupuk gurunya kelalaian, lupa, anak itu tidak akan cuci tangan. Kita lupa, tidak memerintah, anak pasti tidak akan cuci tangan. Tetapi kalau teori kontrol itu adalah muncul dari dalam ya Bu. Itu model berpikirnya menang-menang karena saling membutuhkan dan saling membutuhkan dan saling berperan lah ya Bu. Next. Ini disiplin positif. Disiplin positif oleh Dr. William Glasser. Ini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini, apabila kita bisa mengontrol orang lain, maka makna disiplin itu bukan suatu hukuman, tetapi itu ada sesuatu yang kita inginkan dengan berdasarkan tidak dengan suatu penghargaan atau hukuman. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi dari kepala Bu Prati, melepaskan benda berharga tersebut itu adalah memiliki tujuan diberikan kepada Bu Prati.
Nah, ini adalah ada teori motivasi, Bu. Ini ada satu, untuk menghindari hukuman. Panjenengan saya undang ke sini. Kalau yang satu ya Bu, kita berpikirnya real saja ya Bu. Saya datang ke sini untuk menghindari hukuman biar Riku sama Bu Eti nanti dihukum. Itu yang satu ya Bu. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau saya datang ke sini, nanti Bu Eti senang imbalannya nanti ditepuk tangan, diberi bintang 2. Tapi kalau yang ketiga, itu untuk menghargai diri sendiri. Jenengan datang ke sini adalah butuh ingin mendapatkan ilmu, ingin menyalurkan ke anak didik panjenengan bagaimana budaya positif itu bisa dilaksanakan di lembaga panjenengan tanpa ada paksaan dari orang lain, dan nanti akan tercipta nilai-nilai kebajikan universal, dan selanjutnya nanti akan menciptakan keyakinan kelas yang nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Terus untuk tadi model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini itu ada 5 posisi kontrol ini. 5 posisi kontrol ini nanti kita akan sama-sama kita hayati bagaimana sih sikap guru kepada anak pada saat anak itu melakukan pelanggaran kedisiplinan. Yang pertama yaitu penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Dan nanti kalau kita sudah bisa dari 5 posisi kontrol kita itu sudah bisa memilah satu-satu, kita harus berada di posisi mana sih? Kita sebagai guru di posisi kontrol tersebut nanti akan kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak didik kenapa anak kita membuat kesalahan atau tidak disiplin dalam kegiatan sekolah. Yaitu nanti ada segitiga restitusi, itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda karena kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Yang satu bertahan hidup. Bertahan hidup itu misalnya kita itu adalah tentang kita memiliki rumah, kita sehat, kita bahagia, itu adalah bertahan hidup Ibu. Untuk penguasaan, kalau saya datang ke sini ingin pinter, ingin disanjung-sanjung oleh teman, itu adalah penguasaan. Kasih sayang dan rasa terima. Kasih sayang, kita datang ke sini bukan karena ingin disayang, tetapi kita memiliki rasa sayang karena istilahnya kita memiliki keinginan untuk mendapatkan ilmu dan bertemu dengan teman-teman yang kita sayangi. Untuk kesenangan juga nanti senang bahwa kita setelah menerima ilmu kita senang. Kebebasan di sini kita bebas berekspresi, kita bebas melakukan kegiatan-kegiatan yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan peraturan yang ada. Next. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi membuat orang itu menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Apabila dia tidak melakukan kesalahan, dia itu akan dihargai. Tetapi apabila dia melakukan kesalahan, pasti dia tidak akan dihargai, malah dihukum. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau kita mendengar kata hukuman, bayangan kita sudah sakit fisik ya Bu, sakit fisik, penderitaan, intinya seperti itu. Kita merasakan sebagai guru juga baru mendengar kata hukuman juga kita sudah merasa takut, apalagi anak-anak yang kita ajarkan. Next. Dan kita di sini adalah akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantoro dan Diana Gosan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Dan tujuan mulia ini yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dan yang pertama, setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan yang tadi telah dijabarkan pada teori kontrol. Terus yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti kalau kita sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan yang kita miliki, kita tidak akan terpengaruh oleh kita datang ke sini untuk mendapatkan imbalan, kita datang ke sini untuk mendapatkan ujian, tetapi sudah datang dari intrinsik kita. Dan di sini kita sebagai guru TK, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari apa saja Ibu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri. Terus kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini yang kita sekarang kita ini ya Bu gencar-gencarkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Anak-anak didik kita itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu? 6 Bu. Ya, next. Saatnya kita pada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Next. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Tadi kita yang pertama, kita saling ini ya Bu, mendalami apa yang saya sampaikan, dan nanti jenengan menghayati. Nanti panjenengan kalau panjenengan merasakan saya seperti itu, berarti panjenengan datang ke sini karena dari hati ya Bu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak datang ke sini? Mungkin Bu Eti akan memberikan hukuman. Nanti kalau ketemu Bu Eti jadi malu ya Bu. Saya sudah beberapa kali tidak ikut pertemuan acara ini ya Bu. Itu berarti motivasinya itu dari internal atau eksternal Bu? Eksternal, karena itu motivasinya dari orang lain. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya kalau kita berangkat tugas seperti ini, biasanya kita diuber-uber sama dinas ya Bu. Sama dinas, ini sudah Bu Eti sudah menerima laporan seperti ini, ayo berduyun-duyun. Biasanya tidak dari dasar ya Bu. Di rumah banyak pekerjaan, ya yang penting pangkat nenek. Nanti Kecamatan Bayan dapat sanjungan dari instansi atau dinas. Itu memang itu merupakan motivasi eksternal atau internal Bu? Eksternal. Dan yang terakhir, kita datang ke sini itu adalah untuk menghargai diri sendiri, dan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau kita datang melakukannya ke sini, datang bareng-bareng dengan bertukar pikiran, berkolaborasi, kita bisa Bu
kita bisa saya memperoleh ilmu aksi nyata. Saya memperoleh ilmu, saya mendapatkan video walaupun hanya satu video. Dan saya akan menjadi orang yang ayem Bu di rumah di TK Buayan, sudah mendapatkan ilmu, pekerjaan kita selesai, di rumah kita saatnya dengan keluarga tanpa ada motivasi dari orang lain atau motivasi eksternal. Next. Ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya apa Bu? Tidak hanya terlepas dari akan tetapi juga cara buat memerintahkan diri sendiri. Iya, berarti kita merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah ya Bu, tetapi kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Next. Ini dihukum oleh penghargaan. Biasanya kalau penghargaan itu sangat berharga sekali ya Bu. Tetapi tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Apabila kita sering melakukan penghargaan kepada anak didik kita, lama-kelamaan anak akan merasa bosan, walaupun itu dengan jangka panjang atau jangka pendek. Penghargaan tidak efektif karena sering dipuji, sering dimotivasi. Anak-anak biasanya Bu guru biasa, seperti itu ya Bu. Jadi penghargaan tidak efektif. Terus kemudian penghargaan merusak hubungan. Panjenengan di satu kelas, saat misalkan Aska selalu diberi penghargaan, tetapi Rini dia tidak pernah mendapatkan penghargaan. Rini akan kepada Aska apa Bu? Cemburu, iri. Itu adalah penghargaan, itu dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Karena penghargaan mengurangi ketepatan di sini, penghargaan itu apabila kita memerintah anak selalu benar, dan kita biasanya kalau guru TK ya Bu, salah ya ini benar, seperti itu ya Bu. Penghargaannya itu adalah yang salah, tidak tepat. Tetapi karena sikap kita guru TK, dah biarkan saja. Yang penting kita istilahnya ke anak itu tidak jadi nangis ya Bu. Itu penghargaan mengurangi ketepatan, tidak bisa menempatkan penghargaan dan apa Bu, kenyataan. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini kalau kita sering memberikan penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Anak yang biasanya selama 1 bulan itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan selalu pintar mengerjakan tugas secara baik, bagus, tetapi karena sering mendapatkan penghargaan dia menjadi meremehkan. Karena saya merasa paling bagus dan selalu diberi penghargaan oleh guru. Itu akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau kita anak didik kita sering dilakukan penghargaan, juga kreativitasnya akan menurun. Biasanya kalau anak yang terbuai dengan penghargaan dari guru, dari teman itu akan terbuai. Nanti lama-kelamaan ada bermunculan anak yang Bu, yang tadi dari Aska ke Rini. Jadi Rini semakin semangat, tetapi Aska semakin kendor. Terima kasih Bu Ego. Kemudian penghargaan itu adalah menghukum. Berarti tidak semua penghargaan itu baik, benar. Berarti itu adalah menghukum. Motivasi dari dalam diri itu adalah intrinsik yang tadi kita datang ke sini, kita memberikan penghargaan yang tepat kepada anak. Jangan menyalahartikan. Ya, next. Nih, kita akan perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Hukuman itu Bu, mendengarkan kata hukuman panjenengan kering nggak Bu? Maksudnya takut nggak Bu? Takut ya Bu? Salah ya Bu? Apalagi kalau di jalan raya ada polisi apa tidak? Takut ditilang ya Bu? Nah,
ini hukuman. Konsekuensi itu adalah apa Bu? Hukuman, tetapi ada apa Bu? Dua belah pihak atau beberapa pihak yang telah disepakati bersama. Kita, yuk. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu salah, kamu kenapa berangkat sekolahnya telat? Anak-anak, maaf dan guru kalau memberikan hukuman tidak tahu ya Bu, pokoknya telat ya telat. Tapi kalau konsekuen, sesuatu harus terjadi. Kenapa kamu telat? Berarti kamu harus duduk di luar kelas. Itu konsekuensi, karena kita ada konsekuensinya. Membuat anak sakit, termasuk fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Trauma ya Bu. Kalau konsekuen, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, betul Bu? Karena anak biasanya tadi sudah dikatakan ilusi mengontrol diri ya Bu, guru. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri setelah melakukan kesalahan, karena sudah ada konsekuensinya, anak tersebut langsung apa Bu? Konsekuensinya itu langsung dilaksanakan. Berarti salahnya anak berarti sudah lunas ya Bu. Ya. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia hanya diam. Kalau kita sudah membentak, kita sudah menghukum, anak mau ngomong apapun takut. Tapi kalau konsekuen, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah dibentuk konsekuensinya Ibu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next. Yuk kita, itu bukan tugas ya Bu, kita membedakan ya Bu, hukuman dan konsekuensi. Yuk kita baca bareng-bareng Bu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat supaya tidak terlambat lagi karena terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman ya Bu. Kenapa dinyatakan hukuman? Disuruh Melakukan mencatat 100 kali ya Bu? Iya. Betul, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Karena disuruh mengelilingi, tidak ada konsekuensinya ya Bu. Baca lagi Bu. Hukuman atau konsekuensi? Beko? Mungkin kalau peraturannya harus bermasker itu ya sebuah konsekuensi. Tetapi di sini murid diminta untuk mustahil. Berarti hukuman Beko? Ya, tidak apa-apa. Ya. Tepuk tangan buat Bu Eko sudah mengeluarkan dia aspirasinya. Nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali Putri Giati. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman Bu? Murid disuruh, konsekuensi atau hukuman Bu? Oke, kita tinggalkan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Next. Iya, kebutuhan dasar manusia. Tapi tadi sebelum kita kebutuhan dasar manusia, tadi mengenakan sepatu ya Bu. Berarti itu adalah hukuman atau konsekuensi Bu?
Coba di next lagi, ulangi lagi ya. Sebelum kita memasuki dasar. Next. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi sebenarnya. Berarti Karena dia nggak pakai sepatu hitam, sepatu ini ya. Karena aturannya pakai sepatu hitam. Dia tidak pakai. Konsekuensinya kamu harus lari gitu menurutku. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. jadi saya hukuman itu. Yang betul itu adalah hukuman. Tepuk tangan buat semuanya, hebat. Berarti kita di sini bisa itu ya Bu, konsekuensi dan hukuman di sini ya Bu. Biasanya ulang-ulang di sini kon belajar hukuman dan konsekuensi dan puyeng ya Bu. Yuk next. Sama tapi Ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih Bu? Tadi sudah disebutkan Ibu. Kesenangan. Tadi apa Bu? Berarti orang mau jamnya gila. Apa Bu? Coba next. Ya. Ada bertahan hidup, terus apa Bu? Kasih sayang dan dirasa diterima, terus kebebasan, penguasaan dan kesenangan ya. Bertahan hidup apa Bu? Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup contohnya apa Bu? Makan, minum, apalagi berpakaian, memiliki rumah, kemudian kesehatan dan sekolah. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. kasih sayang antar sesama juga. Ya, tepuk tangan buat Bu Eko, luar biasa ya. Kasih sayang, kita datang ke sini Bu. Kalau kita kasih sayang Bu, sayang pada Bu Eti, sayang pada teman-teman ya. Dan rasa diterima. Kalau kita datang ke sini, kita diterima oleh teman-teman. Oh Bu Eko selalu rajin, dia diterima oleh teman-teman. Kayak orang berangkat ngapain Bu? Ya, dia jadi kita berpikiran ilfil ya Bu. Kita tidak akan menerima dia seperti itu. Berarti kita konsekuensi diri dari dalam diri ya Bu. Terus penguasaan apa Bu? Misalkan apa Bu Lis? Ya Putri. Tidak apa-apa. Menurut saya kita bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Misalnya jadi guru TK ya bisa melakukan dan menguasai tugas-tugas apa yang Betul sekali, tepuk tangan buat Bu Tridiati. Dan selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan apa Bu? Siapa yang bisa mengekspresikan kebebasan itu apa? Bu Yuni silakan. Kebebasan untuk kita melakukan sesuatu kemampuan sesuai kebutuhan dan kemauan kita. Iya, hebat. Sekarang hebat. Bu Yuli juga hebat. Kebebasan. Kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita tanpa dipaksa oleh orang lain. Kesenangan Ibu. Kesenangan Ibu. Kesenangan itu apa saja Bu? Bahagia, dicintai keluarga, disayang teman itu sudah merupakan kesenangan, dan kesenangan ya Bu, senang banget ya Bu. Ya, next. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Apabila kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kegeseran ya Bu, akan melakukan tidak disiplin. Kita tidak menerima, kita akan melakukan hal-hal yang negatif. Misalkan kita kesenangan kita sama keluarga istilahnya kita ditolak ya Bu, berarti kita apa Bu? Dendam ya Bu? Berontak seperti itu ya. Next. Sekarang kita berada yang paling ini ya Bu, posisi kontrol restitusi. Next.
Ayo Bu, kita bayangkan kita sedang berada di kelas ya Bu. Kita baca bareng-bareng ya Bu. 5 posisi kontrol yang harus kita pahami, yang harus kita dalami. Nanti posisi kontrol apa sih? Posisi kita seharusnya di mana sih? Dan selama menjadi guru TK kita itu biasanya di posisi kontrol yang mana? Ayo kita bareng-bareng ya Bu. Untuk yang identitas gagal, motivasinya identitas gagal kontrol dari luar Ibu. Yang penghukum, guru memiliki dalam posisi kontrol penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti tadi hukuman. Kamu tidak memakai sepatu, kamu harus memakai sepatu seharian. Itu adalah menghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Seperti itu apa tidak Bu? Iya. Ke anak ya kan, ke anak sendiri ya. Kemudian hasilnya anak menjadi apa Bu? Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas itu berarti murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Sudah saya khususnya dulu di guru TK lah ya, jadi anak TK. Saya pernah di museum tidak itu ya, ada teman yang menangan Bu karena anak itu anak guru TK. Saya takut Bu, sekarang saya memposisikan saya kalau ada orang tua 1 tahun, 1 semester, beberapa bulan menunggui di sekolahan, berarti dia sama dulu seperti saya. Pasti ada unsur eksternal, mungkin dari gurunya, mungkin dari temannya ya Bu. Dampak pada murid, tetap mengulangi kesalahan walaupun wis domongi aja maning-maning, tetap ya Bu melakukan ya. Ini adalah posisi kontrol guru, pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, ceramah disitu Bu, dan mengatakan seharusnya, terus ibu kecewa dengan A sampai Z. Terus guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Mengatakannya ibu stres ya Bu, kan membuat ya Bu, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres. Berarti jenengan merasa bersalah apa tidak Bu? Kalau jenengan sebagai murid lah, sekarang kita membayangkan jenengan sebagai murid, itu kan stres. Kemudian hasilnya hasilnya menjumunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Si tenggun Bu, daripada apa Bu penghukum? Ini sudah masuk ke dalam dunia yang berkualitas daripada ini ya. Yang penghukum itu di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Setelah bu guru stres, bu guru kesel, sedina ya paling anak ya, maaf Bu Guru, tapi dia masih ada slow-slownya ya kecewa. Iya, ada kecewaan. Kemudian identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar Bu, dari luar ya Bu. Ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, mengakibatkan anak itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kita teman, ini guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu sebagai teman ya Bu. Nah, tetapi hasilnya kepada anak menjadi ketergantungan karena anak itu sudah merasa dekat dengan gurunya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas.
Ini sudah luar biasa, Bu. Murid meletakkan guru dia sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas, karena dia sudah menganggap gurunya sebagai teman. Kemudian murid, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya Bu, karena membuat alasan-alasan untuk muridnya ya Bu. Dan dampak pada murid, lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Sekarang ini posisi kontrol guru sing pemantau tok, hanya menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Yang tadi konsekuensi Bu, dengan konsekuensinya itu tadi. Hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Apabila tidak diawasi, bodo amat ya. Itu akan kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berarti pada saat melakukan disiplin, dia mengharapkan imbalan. Berapa halaman yang harus saya tulis? Berarti yang harus dia kerjakan agar mendapatkan imbalan. Dampaknya pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sekarang identitas berhasil atau sukses itu yang tadi ya Bu, kontrolnya dari diri. Yang pertama itu menghargai diri sendiri, yaitu posisi kontrol manajer. Yaitu pada saat anak melakukan ketidakdisiplinan, kita tetap mengajukan pertanyaan, bukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kenapa sih kamu melakukan kesalahan? Pasti ada apa Bu? Ada alasannya. Terusan guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi karena anak merasa tidak disalahkan, tidak dihukum, lebih dari teman dan lebih dari pemantau. Guru ini ya Bu, sudah tingkatnya tingkat tinggi, manajer. Untuk kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Guru ini akan disayangi oleh muridnya. Kemudian untuk dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri tanpa mengharapkan imbalan dan penghargaan. Nah, paham Bu, 5 posisi kontrol di sini. Jenengan sebagai guru memposisikan kontrol ini di mana Bu? Harusnya di manajer ya Bu, antara teman, pemantau, manajer. Paling tidak kita posisinya di manajer. Nanti saya membuat aksi nyata pada posisi manajer. Next. Pernyataan dan siapa yang menyatakan? Saya tulis Bu, kayak jadi yang pertama biar jenengan semangat. Nah, sekarang ini ya Bu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya apa Bu? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum ya Bu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Bisa ya Bu? Bisa membedakan nanti. Mudah-mudahan pulang dari sini jangan nanti bisa membedakan ini. Saya penghukum, berarti kitlinya aku jadi penghukum ya Bu. Kayaknya saya yakin saya sendiri sebelum mempelajari ini Bu, modul 1.4 budaya positif, saya ngelaksa nangis dewek Bu. Ya Allah, penghukum, benar-benar penghukum.
Ya Bu, benar-benar penghubung, apalagi ke anak sendiri Bu. Bu Tati ya, nanti mudah-mudahan kita dapat ilmu seperti ini kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah ya Bu. Next. Ya, dan tiba saatnya kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Tadi sudah menghukum, kita sudah mengetahui perbedaan hukuman dan apa Bu? Konsekuensi. Terusan kita sudah bisa mengetahui posisi 5 kontrol ya Bu, kita sebagai guru. Dan saatnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Beda ya Bu, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Yuk kita baca bareng-bareng. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jenengan sudah mendapatkan jawabannya Bu? Apa Bu? Nanti ya Bu. Sudah ya, paham. Yang kedua, baca Bu. Mengapa kita memiliki ya, jawabannya apa Bu? Untuk kesehatan dan biar kita tidak terkena corona ya Bu. Walaupun kita ingat Bu, memang kita juga salah ya Bu. Walaupun kita sudah tidak ada bahasa corona, kita tetap memakai masker lah ya Bu. Mengapa ya Bu? Kita baca lagi Bu. Kenapa Bu? Disiplin, kalau terlambat malu. Iya oke. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini yang dinamakan tentang keyakinan. Kalau peraturan itu berbeda lagi. Kita membuat peraturan seperti ini Bu. Kita istilahnya keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas itu dengan anak-anak agar kamu tidak terlambat ke sekolah. Apa yang Anda lakukan? Yang kamu lakukan bangun pagi. Bangun pagi itu merupakan peraturan, dan yang keyakinan itu apa tadi? Yang awal supaya tidak terlambat sekolah, aku akan bangun pagi. Itu berarti yang kita tanamkan dulu kepada anak apa Bu? Keyakinan kelas. Jadi nanti setelah ini kita buat pulang dari sini, buat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ada pun keyakinan jarak ya Bu. Yuk kita jalani lagi Bu. Next. Senang bertemu kalian semua. Ini ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, ini ada budaya positif. Budaya positif itu apa ya? Apa Bu? Budaya positif. Sebenarnya jenengan sudah tahu, tapi tidak ada dalam kita mengungkapkannya susah ya Bu. Budaya adalah kebiasaan-kebiasaan Bu. Kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kita yang apa tidak apa Bu? Ayo Bu. Budaya positif Bu. Budaya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan menyalahi aturan. Ya, betul Bu Eko. Tepuk tangan buat Bu Eko. Bisa diulangi lagi Bu Eko? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak menimbulkan istilahnya melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan. Ya, tepuk tangan. Itu adalah yang pertama kita tanamkan di lingkungan sekolah. Tadi sudah saya sampaikan pemikiran apa Bu? Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kita sebagai guru adalah menuntun, mengarahkan anak didik kita. Itu adalah benih-benihnya, dan kita
ya tempat itu ada persemaiannya kita buat untuk budaya positif. Setelah budaya positif ini terlaksana dengan baik di sekolahan, maka akan menghasilkan apa Bu? Lingkungan yang positif. Kalau kita sudah merasakan lingkungannya sudah positif, kita damai apa tidak Bu? Damai banget. Bocah manut-manut, gurune ya main-main lemah lembut. Saya belajar dari guru penggerak Bu. Walaupun saya sering ngerasani Bu Iswari, ngerasani Bu Kusmirah ya Bu, ngerasani Bu Tati, tapi saya belajar dari guru penggerak. Jangan sampai kita menjelek-jelekan teman sendiri. Tetapi karena kita manusia ya Bu, lumrah. Tetapi memang benar-benar Bu, saya di guru penggerak tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang disalahkan. Kita kerja bareng, kita kolaborasi bareng. Kalau lingkungan positif sudah kondusif, terus kita melakukan tadi apa Bu? Keyakinan kelas. Kalau kita budayanya positif sudah antara guru, antara murid sudah baik dengan komite dan sebagainya, nanti akan menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif. Setelah melakukan lingkungan positif, tugas kita sebagai guru di kelas membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Kemudian nanti akan muncul apa Bu? Peraturan kelas. Next Bu. Nah, ini kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas B1. Seperti ini Bu. Mungkin kalau anak SD, anak SMP, anak SMA sudah bisa menulis ya Bu. Kalau TK bagaimana Bu? Menirukan. Ya, kita bisa, yaitu kita bisa yang pertama melakukannya ya Bu. Saya kemarin berpikirnya 2 hari 2 malam Bu, kepriwe rekane ya, anakku ke gawe keyakinan kelas, nanti akan menghasilkan peraturan kelas dan nanti akan disepakati bersama-sama. Memang betul Bu, saya membuat ini setiap saya mau melakukan kegiatan. Karena anak TK itu kan dengan gambar ya Bu. Setiap yuk kita sepakat, kemarin yang telah kita sepakati apa saja, pasti anak-anak nanti akan tertanam Bu, karena sudah membuat bareng-bareng dengan guru. Jadi kemarin yang pertama saya lakukan yaitu mempersilahkan ya anak-anak atau murid-murid di sekolah untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati bersama. Jadi anak-anak itu ayo kalau kita berangkat, kita sudah masuk ke halaman sekolah, apa yang kita lakukan biar kita sehat? Apa Bu? Cuci tangan. Saya membuat apa Bu yang pertama? Cuci tangan. Peraturan cuci tangan. Setelah kita sudah cuci tangan, sudah secara runtun lah istilahnya ya Bu, sudah disimpan. Apa yang kita lakukan agar kita kalau masuk ke kelasnya tidak dorong-dorong apa Bu? Baris seperti itu ya Bu. Dan seterusnya dari mendengarkan, dari berdoa, saya sudah di kelas saya sudah melakukan keyakinan kelas dengan seperti ini. Alhamdulillah anak-anaknya karena curahan hati anak-anak jadi terlaksana. Kemudian setelah mencurahkan anak-anak tersebut, Bu guru memberikan keyakinan kelasnya Bu. Nanti setelah itu baru anak-anak dan guru membuat peraturan kelas. Kemudian 2 Bu, mencatat semua masukan-masukan pada murid. Yaitu dengan membuat gambar agar lebih bisa dicerna oleh anak-anak kita adalah anak-anak TK. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas siswa ya sesuai dengan keyakinannya, prosedur pengaturan keyakinan ya Bu kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dalam kalimat yang positif, jangan terlalu panjang lebar. Kayaknya kalau anak TK itu tulisan orang ngerti ya Bu, tahunnya ini. Jadi kalau melebu sekolah melihat dia langsung oh iya paham. Saya harus berdoa, saya harus setelah selesai kegiatan saya membereskan, merapikan.
Kemudian mungkin Bu Tuti tadi sudah saya sudah mempraktekkan ini. Tadi saya dimonet oleh Bu Tuti. Kemudian anak-anak kan tidak dibereskan ya Bu. Alhamdulillah langsung Bu dibereskan ya Bu, biar bersih. Anak-anak sudah tahu Bu dengan melihat ini. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi setelah anak-anak mencurahkan ya kita tinjau kembali mana saja yang sama. Kan ada yang mencuci tangan, mencuci kaki dan sebagainya. Kita ini salah satu dari itu. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama dengan anak-anak, kita tinjau ulang. Kemudian ini setelah sekolah itu sudah selesai dibuat, ya semua warga sekolah itu, semua kelas saya dibacakan bersama-sama dengan membaca, bukan membaca tulisan, tetapi membaca gambar. Anak-anak langsung paham Bu. Saya sudah menunjuk ini, dia sudah bisa membaca tentang peraturan yang telah dibuat. Kemudian yang ketujuh, setelah peraturan ini dibuat, terus ditempel. Seperti itu ya Bu, dan ditempel sudah menjadi keyakinan kelas yang sudah dibentuk dan alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Next. Dan ini adalah kemarin sudah anak-anak langsung itu Bu, langsung berekspresi. Karena anak-anak itu setelah kita membuat keyakinan, anak-anak langsung membuat peraturan. Jadi anak-anak lebih bahasanya juga langsung mengekspresikan. Itu ini untuk yang ini Bu, mohon maaf, itu ada anak yang speed delay. Dia langsung tadi sudah buku, dia tidak itu, alhamdulillah dia langsung bisa dengan kegiatan ini langsung bisa itu loh, membuat peraturan ini. Iya, guru hanya menunjuk, tetapi anak-anak sudah bisa mengungkapkan seperti itu. Walaupun bahasanya tidak benar, tapi dia sudah bisa mengungkapkan Bu. Pada tempatnya. Apabila ada teman yang nakal. Kemudian ini pakai kaos sendiri, kemudian terciptalah menjadi budaya positif dan lingkungan yang baik. Ya, next. Ya, nah sekarang pada kita saatnya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Itu adalah merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Itu adalah segitiga restitusi. Dan kita juga bisa menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini untuk menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk yang ada validasi kebutuhan, kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan yang telah dibuat, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi dengan segitiga restitusi ini, apabila anak membuat kesalahan atau membuat tidak disiplin, kita guru bisa menggali apa sih yang dia lakukan, kenapa, pasti ada alasannya. Dan nanti kalau kita sudah kayak seperti ini, kita ada detektif lah ya Bu. Kalau kita sudah itu, pasti anak-anak itu akan mengeluarkan apa yang dia rasakan, kenapa dia melakukan kesalahan, dan nanti akhirnya anak tersebut akan senang. Next. Nah, ini untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi,
tidak ada manusia yang sempurna seperti itu ya Bu. Bapak Ibu juga buat salah. Ini adalah untuk menstabilkan identitas. Next. Nanti kita akan melihat video ya Bu. Ini untuk validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ini juga guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Pasti panjenengan sebagai guru TK, apa sih kue? Nangis terus? Seperti itu ya Bu. Tanpa kita pahami kata-kata ini ya Bu, biar anak menjadi tenang malah tambah nangis ya Bu. Iya. Jadi bercerita ke guru nih. Nah, yang next. Nih, menanyakan keyakinan tentang keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama yang tadi sudah saya buat ya Bu. Nah, ini adalah yang pada segitiga restitusi, itu untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal, apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next. Ini adalah kemarin ya Bu, saya tidak sengaja Bu, saya membuat video dengan Bu Iswari itu tentang pokoknya setiap hari saya berusaha memvideo. Suatu saat saya disuruh membuat aksi nyata, saya sudah punya video seperti itu Bu. Jadi mulai sekarang panjenengan apa baik itu buatlah aksi nyata, walaupun itu kita tidak tahu aksi nyata itu sebenarnya aksi nyata itu sih seperti itu. Iya. Nah, ini kasus satu ya Bu. Ini siswa bermain sendiri pada saat guru menerangkan kegiatan yang akan dilakukan. Bu Iswari juga tidak tahu kalau ini akan menjadi video saya untuk kasus satu yang modul itu ya Bu. Nah ini terus ya Bu, terus dia selalu berusaha mengacaukan seperti itu. Terus Bu, ya, next terus ini Bu, next. Nah, penerapan segitiga restitusi. Setelah itu, ini juga tidak dibuat ya Bu, hanya berapa itu ya Bu Iswari tahu sendiri. Dia langsung mengungkapkan, mencurahkan. Kenapa sih? Dia seperti itu jawabannya. Tetapi kita anak itu membuat kesalahan, tetapi kita kan tetap ya Bu memberikan alasan-alasan yang membuat anak tersebut menjadi kesalahan itu tidak membekas setelah. Berarti kita harus menerapkan segitiga restitusi ya Bu. Jadi setelah anak ini melakukan itu, dia jadi setelah melakukan itu apa yang keyakinan kelas yang akan kami lakukan, dia ngomong sendiri disiplin. Dia langsung tidak baik seperti itu. Kalau bisa jadi untuk menerangkan kegiatan. Berarti mendengarkan itu penting apa tidak? Penting. Biar ini kegiatan mendengarkan gurunya itu kan sudah mau diperbaiki oleh Mas Nasrin ya. Iya. Berarti kalau besok lagi guru antara ini Mas Nasrin apa ada? Dia sudah tahu sendiri kesalahan
dia pada saat melakukan kesalahan seperti itu. Bisa Bu nanti menerapkan seperti ini Bu. Ini buat aksi nyata Bu. Nanti bisa dibuat aksi nyata di PLM juga Bu. Saya juga nanti ini juga untuk aksi nyata PLM. Nanti bersama-sama kita buat aksi nyata ya Bu. Ya. Ya, boleh next Mbak. Ayo Ini anak-anak juga kasus kegiatan yang hari kedua, ini ini apa ada ya? anak yang dia Oh iya, menggunakan halaman baju yang sekolah. berbeda. Hari ini hari apa ya? Terus yang next saja Bu, karena sudah itu. Ini juga anak tersebut juga sama saya memberikan pertanyaan dengan penerapan segitiga restitusi juga anak itu dia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa saya melakukan kesalahan tidak memakai baju, dia sudah dengan sendirinya mengungkapkan perasaannya, jadi dia selalu akhirnya dia senang. Ya next, karena sama ya Bu, ini ada dokumentasi yang telah saya buatlah, kami buat seperti itu. Next. Ini sebelum kemarin pada saat saya melakukan sebelum melakukan aksi nyata saya membuat perubahan paradigma. Di sini kemarin untuk ini saya menggunakan memang media yang di sebelah itu mungkin Bu Nis tahu, di sebelah TK ini itu alhamdulillah bisa saya bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan guru, kemudian saya juga bekerja sama dengan teman sejawat untuk melakukan kegiatan. Terus next, dan setelah saya melakukan keyakinan kelas dan tertuang menjadi peraturan kelas, alhamdulillah anak-anak langsung berangkat sekolah, terus cuci tangan, menyimpan sepatu ya Bu. Next, itu sendiri sudah langsung. Next. Dan Uni pada saat baris tanpa diperintah, tanpa anak itu sudah bisa Bu, tanpa gurunya udah wis karo lendean lah nangarin meja seperti itu. Ini sudah bisa, sudah bisa. Yang barisannya lurus tadi yang tidak berisik siapa? Coba tunjukkan. Mungkin di awal-awal saya merasakan anak-anak saya itu Bu tidak teratur dan sebagainya Bu. Terima kasih. Silakan duduk di kelas. Yuk, Mbak Rara. Ya next Mbak. Nih, ini pada saat saya melakukan biasanya Bu, saya melakukan upacara nge-L Bu, nge-L jadi nggak seperti ini. Tapi kemarin alhamdulillah Bu Kusmira ini sebagai pembina Bu, keren ya. Saya pembina acara ini, kemudian saya menerapkan Bu sendiri, ngerek sendiri. Ini juga jadi pemimpin upacara juga sendiri. Kita melakukannya dengan kejauhan Bu. Dan alhamdulillah walaupun ya ada sih anak yang tidak taat peraturan atau apa dia langsung bisa menyelesaikan. Dan sudah berapa kali ya Bu Is ya, sudah hampir sebulan ya Bu saya menerapkan ini, alhamdulillah sudah bisa. Next Bu. Nah ini untuk kegiatan pada saat kegiatan yaitu tadi perubahan paradigma perubahan itu yang tadi menggunakan lokasi itu, alhamdulillah anak-anak juga biasanya berebutan karena ada blender yang berebutan, dan ini alhamdulillah anak-anaknya juga sudah bisa mengontrol emosinya, mengontrol dirinya sendiri. Anak mendengarkan perintah ibu guru. Next Mbak. Ini juga pada saat kegiatan kampung, anak-anak juga sudah tidak berebutan, selalu istilahnya ya, mendengarkan juga bu gurunya. Dan ini kemarin untuk aksi nyata saya untuk 1.4 modul budaya positif, yaitu nanti setelah ini saya menyediakan tempat sampah dan anak-anak juga langsung membuang sampah di tempat sampah. Ya. Ya. Next Mbak, ini pada saat mau kangkung ya Bu, biasanya
kalau anak-anak melihat sesuatu yang tidak pernah berada di kelas, pasti dia akan antusiasnya luar biasa ya Bu. Kadang-kadang peso juga kering ya Bu, karena itu alhamdulillah dengan kondisi seperti ini anak-anak mencoba tidak berebutan Bu, dan juga mempersilahkan guru juga mempersilahkan anak untuk melakukan sendiri. Alhamdulillah juga anak-anak bisa terusan juga tidak berebutan. Mas sering membantu ibu di rumah. Anak yang lain itu melihat Bu, orang surung-surungan biasanya Bu, kemudian gue surung-surungan Bu. Alhamdulillah sekarang dengan keyakinan kelas anak-anak sudah paham. Ya. Next. Ya. Ayo kita akan menerapkan budaya positif yang lebih kompleks dan terima kasih. Alhamdulillah itu adalah aksi nyata saya untuk pembelajaran di kelas, di sekolahan, tidak hanya di kelas tetapi di sekolahan. Dan alhamdulillah juga dengan saya sebagai guru penggerak, saya dan Bukus, Bu Is, jadi kerjasamanya juga semakin kompak Bu. Bukus yang ngurusi kelasnya, kalau misalkan saya dengan Bu Is lagi sibuk, Bukus kita bertiga saling menguatkan, mestinya seperti itu Bu, saling membantu. Dan alhamdulillah menjadi guru penggerak memang sesuatu yang menakutkan, tidak ada berhentinya Bu ya. Dan ini alhamdulillah budaya positif insya Allah sudah saya terapkan di TK ya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan penyampaian saya nanti bisa diterapkan di sekolahnya panjenengan. Monggo untuk pembawa acara saya kembalikan. Meningkat acara selanjutnya, ibu-ibu yang saya hormati, yaitu umpan balik. Mungkin dari yang tadi disampaikan oleh Ibu Tukiyati, ada yang bisa menanggapi untuk di sesi umpan balik ini. Siapa coba, monggo. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini tentang penerapan budaya positif, menanamkan budaya positif dan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Penjelasan Bu Tuki tadi sudah sangat jelas dan dengan bahasa yang sangat kami pahami, dan terus terang saja untuk kami hal ini mungkin masih banyak yang belum melakukan ya. Terus terang saja kami berterima kasih sekali. Mudah-mudahan untuk kedepannya misalkan kita mau melaksanakan, karena kebanyakan dari lembaga kita, lembaga saya ya terutama, setiap hari pasti ada saja anak yang berperilaku berbeda dengan temannya. Seperti tadi yang sudah Bu Tuki contohkan, ketika Bu Guru menerangkan, ada yang bermain sendiri mengganggu teman, ada juga yang seperti yang kasus 2 untuk seragam seperti itu. Mungkin saya bisa bertanya begini, misalkan dalam satu hari itu kita menemui ada 2 atau 3 kasus yang berbeda, ataupun kasus yang sama, misalkan seperti tadi ketika guru menerangkan kegiatan atau ketika beda tema seperti itu, padahal ketika akan kita memulai kegiatan itu kan kita sudah membuat kesepakatan ya. Kemudian ketika kita sedang menerangkan itu ada 2 atau 3 anak, lebih dari 1 anak lah, tidak konsen atau mau temannya seperti itu. Kemudian untuk menerapkan segitiga restitusinya itu bagaimana? Misalkan anaknya dipanggil satu-satu bergantian di hari yang sama atau berbeda hari. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih atas masukannya dan pertanyaannya luar biasa. Dan alhamdulillah pertanyaan tersebut pun pernah saya tanyakan kepada fasilitator saya. Apabila saya menemui yang
Misalkan tadi ada anak yang pertama kasusnya 1, kasusnya 2, kasusnya 3. Bagaimana cara menangani, kita menerapkan dengan segitiga restitusi, kita bisa di hari berikutnya. Mungkin kita kan secara otomatis kita juga sudah melakukan, kita harus sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ke anak tersebut. Jadi tidak mengungkapkan dengan menunjukkan penerapan segitiga restitusi itu tidak hari itu juga, tidak boleh besoknya, boleh beberapa hari, boleh kapan yang kita inginkan. Yang penting tidak menunjukkan kita sebagai guru itu memanggil secara otomatis, kan memanggil anak kan. Kalau misalkan kita Mbak Rara panggilkan Mas Nasril, secara otomatis Mas Nasril itu sudah ketakutan, Bu. Ya seperti itu. Jadi mungkin dia sudah merasa, oh ya tadi aku seperti ini, mungkin aku tadi sudah seperti ini. Mungkin di lain hari atau di waktu-waktu yang kita anggap kita itu adalah momen-momen yang tidak menunjukkan sesuatu yang telah kemarin anak lakukan. Mungkin seperti itu. Sudah cukup yang diterima jawaban dari saya, Bu. Berarti itu untuk anak yang bersangkutan, misalkan ketika istirahat bisa kita ajak ngobrol, tidak harus dipanggil ke dalam satu ruangan. Iya, tidak iya. Jadi kita pada saat kita misalkan anak itu tersebut, misalkan teknik kita lah, misalkan pada saat tadi kegiatan pembelajaran, anak kalau anak TK kan berbeda dengan SMP SMA ya, Bu. Pada saat itu kita mendekati pada saat dia bermain atau pada saat dia sedang makan jajan. Jadi dia merasa tidak terhakimi seperti itu ya, Bu. Jadi biasanya sebenarnya kita sudah menerapkan, biasanya kalau kita istirahat kan kita duduk di teras ya, Bu. Kita juga kan mendekati anak yang jangan sing manut, Bu, sing pecicilan gitu, endeki seperti itu ya, Bu. Kita juga secara tidak langsung bisa menerapkan segitiga restitusi seperti itu sebenarnya. Mungkin hanya itu cukup, Bu. Iya. Ada yang lain? Mungkin sudah. Ada yang lainnya, Ibu? Cukup, ya? Ada yang terwakili sudah, guys, sama Bu Tuti. Karena sudah selesai dan tadi sudah ada yang menyampaikan umpan balik juga. Hari ini, pertemuan ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah misal. Saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tukiati yang sudah menularkan ilmunya tentang menanamkan budaya positif, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Mudah-mudahan kami dapat menerapkan di lembaga kami, karena terus terang saja untuk pengalaman baru bagi kami. Sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali dan insya Allah akan kami laksanakan di lembaga kami. Terima kasih. Dari yang sudah dijelaskan, yang disampaikan materi dari Bu Tuki tadi, saya menjadi terinspirasi dan saya lebih banyak belajar, sehingga saya sebagai guru TK lebih tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak saya lakukan. Terima kasih.